Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 2 November 2024. Kita bersyukur bahwa nafas kehidupan yang masih saat ini kita rasakan itu adalah bukti cinta kasih Tuhan yang masih nyata di dalam kehidupan kita. Sebelum kita kembali dalam berbagai aktivitas kita dan tanggung jawab kita di hari ini, mari kita melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan, dan juga renungkan di pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita baca dan juga renungkan di pagi hari ini dari Lukas 10 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-37. Lukas 10 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-37. Namun sebelum itu, mari kita minta tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, atas setiap penyertaan-Mu yang begitu nyata yang kami rasakan sampai saat ini. Engkau telah menyertai kami sepanjang peristirahatan kami, sepanjang malam kami, sehingga kami dapat bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Itu semua karena bukti kasih Tuhan, anugerah Tuhan kepada kami. Dan sebelum kami melanjutkan berbagai tanggung jawab kami di hari ini, kami rindu untuk melandasinya dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karenanya itu ya Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami, membimbing kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan kami pun dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Lukas 10 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, maka aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Firman Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, satu tema yang akan kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini yaitu bijaksanalah mengasihi. Kisah ini sudah sangat sering dimaknai sebagai pengajaran untuk merobek selubung pembatas arti kata sesama. Selain itu, cerita ini juga biasa ditafsirkan sebagai bentuk ajaran Yesus untuk mengasihi semua orang. Kedua tafsir tersebut didasari untuk pada sikap orang Samaria. Namun ternyata ajaran dari kisah ini tidak hanya sampai pada kedua tafsiran di atas. Ia ingin kita melakukan yang lebih dari itu. Nah, apa hal itu? Pertolongan yang dinyatakan orang Samaria yang baik hati tidak hanya merupakan tindakan keberanian. Ia disebut berani karena tempat perampokan dalam kisah ini dikenal sebagai jalan berdarah atau rawan penyamun dan perampok. Karena sikapnya meminta pemilik penginapan untuk melanjutkan perawatan kepada si korban, pertolongan dari orang Samaria dapat pula dimaknai sebagai tindakan yang bijaksana. Kebijaksanaan itu membuatnya dapat menyatakan pertolongan yang utuh sekaligus tidak mengorbankan tujuan perjalanannya. Kebijaksanaannya mampu menampakkan kasih sekaligus tidak mengorbankan dirinya. Menariknya, pilihan tersebut memberi ruang bagi orang lain menyatakan kasih kepada yang menderita. Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mengajarkan untuk tidak melakukan kasih dengan tanda kutip buta. Kasih mesti diwujudkan dengan cara yang bijaksana. Kadangkala untuk menolong atau menyatakan kasih, kita justru menjebak diri ke dalam penderitaan. Sehingga kisah di atas menyadarkan kita bahwa ternyata kasih haruslah bijaksana dan utuh. Kita mengasihi orang lain sekaligus mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi orang lain lalu menimbulkan masalah bagi diri kita sendiri, kita sebenarnya hanya menukar posisi saja. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan kita untuk menggunakan akal kita dalam menemukan cara mewujudkan kasih-Nya dengan bijak. Sebagaimana contoh yang diperlihatkan oleh orang Samaria yang membuka jalan bagi orang lain yang memiliki potensi untuk turut dalam tindakan kasih. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami tertunduk ke hadapan dengan penuh rasa ungkapan syukur atas setiap berkat, anugerah, bahkan kasih-Mu yang sampai saat ini kami rasakan. Terkhususnya saat ini firman yang telah kami dengarkan, firman yang telah kami renungkan, yang mengajarkan kami untuk menyatakan kasih tidak dengan buta, tetapi bagaimana kami mengandalkan hikmat Tuhan untuk menyatakan kasih dengan bijaksana, menolong orang lain, mengasihi orang lain, dan di saat yang sama juga kami mengasihi diri kami sendiri. Tuntunlah kami dan ajarlah kami untuk senantiasa menyatakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami akan kembali dalam berbagai tanggung jawab kami, aktivitas kami di hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami, pertumbuhan, pergaulan, bahkan seluruh hari-hari kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu, maka Engkau akan memberkati kami, Engkau akan menuntun kami, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab kami, apa yang kami kerjakan, itu semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Berdoa untuk jemaat-Mu di Gereja Toraja Jemaat Taman Rea, di dalam kehidupannya mereka semua ya Tuhan, segala aspek kehidupan mereka kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan membimbing mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh menjalani hari-hari mereka.
tanggung jawab mereka dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita di dalamnya. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang dalam kelemahan tubuh. Engkaulah yang mengenal mereka, Engkaulah yang melihat mereka. Oleh karenanya itu ya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah proses pemulihan mereka, campur tangan dalam proses pengobatan mereka. Engkau menyatakannya melalui obat-obatan, makanan, minuman, bahkan tenaga medis yang bekerja. Sehingga dari semuanya itu ya Tuhan, mereka dapat pulih dengan sempurna, sembuh, dan boleh melanjutkan aktivitas mereka dengan baik, dan tak lupa untuk memuliakan nama Tuhan di dalamnya. Berdoa untuk segenap saudara-saudari kami yang dalam duka cita. Kami percaya Tuhan, kami manusia yang rapuh, kesedihan mudah untuk kami rasakan. Tetapi saat itu jugalah kami sadar bahwa ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami, yang menyatakan cinta kasih, sukacita dan penghiburan yang sejati kepada setiap kami yang berada dalam duka cita. Oleh karena itu ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah keluarga mereka dalam duka cita mereka, dan nyatakanlah cinta kasih-Mu, sukacita dan penghiburan-Mu di dalamnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami, segenap lanjut usia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun fisik mereka sudah perlahan melemah karena usia, tetapi kami percaya iman mereka tetap teguh dan terus berpengharapan kepadamu. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau menyatakan kasih-Mu, menyatakan penyertaan-Mu, berkat-Mu di dalam hari-hari tua mereka, sehingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Untuk pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu, Engkau yang mengetahuinya semua ya Tuhan. Engkaulah yang membimbing kami. Kami manusia yang terbatas, yang tidak sempurna. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memerlukan Engkau untuk menuntun kami, membimbing kami dalam menyatakan pelayanan-Mu. Berikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga apa yang menjadi pelayanan kami, itu kami lakukan dengan penuh sukacita kepadamu. Dan kiranya pelayanan ini dapat menyenangkan hati-Mu saja. Dan ya Tuhan, inilah doa ungkapan syukur kami, permohonan kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perjumpaan kita dalam Renungan Harian Toraya edisi 2 November 2024. Marilah kita menjalani kehidupan kita dengan terus menyatakan kasih Tuhan dengan bijaksana. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin.